untuk merayakan tahun baru 2 kali. Gimana caranya? Tahun baru pertama itu di Fiji. Itu masuk karena negara itu negara pertama di dunia yang jam 12-nya, jam 00-nya itu pertama kali. Jadi begitu malam di sana mereka tahun baru, berapa jam kemudian mereka terbang dengan Concorde muter sampai ke satu negara, saya lupa, dekat Hawaii sana. Itu besoknya baru tahun baru lagi. Ngerti maksud saya ini? Ada acara di negara mana? Saya ngikuti berita itu. Kenapa saya mau ceritakan ini kepada saudara? Untuk menunjukkan bahwa persiapan dunia itu begitu matang. Dan yang saya kaget, walaupun mereka siapan tahun 92 itu 8 tahun kemudian baru terjadi, tapi yang pesen tiket sudah banyak. Sebab mereka semuanya ingin merayakan tahun baru tahun 2000 itu 2 kali. Luar biasa ini orang-orang ini. Nah, saya katakan ini kepada saudara, di banyak negara di dunia ini, khususnya negara-negara barat, untuk menyambut tahun 2000 ini mereka persiapannya luar biasa betul. Ditawarkan acara yang macam-macam. Waktu saya sedang baca semuanya itu, kayak nggak bisa mati aja orang-orang ini. Ngerti tuh maksud saya? Kok seperti nggak pernah bisa mati nih orang-orang. Tapi mereka nantikan milenium ketiga nih, mereka nantikan dengan excited betul saudara. Karena apa? Ada abad yang baru. Ada satu milenium yang baru, bukan abad, maaf. Ada milenium yang baru. Semua orang menanti. Saudara, mari kita ambil cara mereka dalam mempersiapkan sesuatu itu luar biasa. Nah sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan, waktu saya ajak saudara baca ayat ini untuk mengerti begini. Waktu Roh Kudus sedang melawat dunia ini, melawat Indonesia, saudara, kita harus tahu bahwa dia punya maksud. Tahun 94 ini tepat 40 tahun secara global Roh Kudus melawat dunia ini. Nama karismatik, saya mau ceritakan ini kepada saudara untuk mengerti sejarah ini. Pasti Tuhan punya maksud. Nama karismatik itu pertama kali muncul dari kalangan Katolik. Pada tahun 53 ada satu lawatan Roh Kudus di Gereja Katolik di seluruh Amerika Serikat. Setelah sepanjang tahun 53 itu Roh Kudus melawat mereka. Lalu tahun 54 Gereja Katolik mengadakan di Amerika Serikat mengadakan pertemuan besar-besaran di satu stadion yang muat kira-kira 200.000 orang. Seluruh orang Katolik di Amerika Serikat yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka mengadakan satu konvensi yang pertama, saudara. Disitulah kata karismatik itu muncul waktu Roh Kudus pertama kali melawat. Dan sejak itu kata itu dipakai. Gara-gara peristiwa itu, Vatikan terpaksa, kalau saya pakai istilah ini, mengadakan konsilinya, pertemuan lengkap, persidangan, semua uskup, monsinyur seluruh dunia kumpul. Itu tahun 62. Mengapa? Sejak Gereja Katolik berdiri, menurut mereka didirikan oleh Petrus, saudara, baru ada 2 kali konsili, pertemuan penting itu. Karena Vatikan tidak akan mengadakan konsili, pertemuan lengkap untuk memutuskan satu arah yang berubah kalau nggak penting. Gara-gara lawatan Roh Kudus tahun 53-54 itu di Amerika, lalu melanda seluruh dunia. Diadakan konsili tahun 60-an. Hasil konsili Vatikan yang kedua masuk ke Indonesia itu tahun 75. Untuk pertama kalinya Gereja Katolik mengizinkan umatnya membawa Alkitab. Ribuan tahun Gereja Katolik tidak pernah mengizinkan umatnya membawa Alkitab. Tapi gara-gara gerakan Roh Kudus yang terjadi di Amerika Serikat melahirkan Konsili Vatikan yang kedua, ada pembaruan. Sejak itu juga liturgi Gereja Katolik berubah, nggak pakai bahasa Latin lagi tapi bahasa setempat. Sebelum itu semua liturginya, sebagian besar liturgi diucapkan dalam bahasa Latin, dan umat nggak boleh pegang Alkitab. Saudara, tahun 94 genap 40 tahun. Angka 40 buat Alkitab itu satu generasi. Dan kalau saudara lihat keadaan dunia, bukan cuma Indonesia menanti peristiwa besar tahun 95, ternyata di banyak tempat di belahan bumi yang lain juga mereka itu sedang menanti-nantikan sesuatu perubahan besar di seluruh dunia tahun 95. Kalau dihitung gerakan karismatik, pertama kali Roh Kudus melawat secara global, ya bukan secara sporadis, secara terpisah-pisah. Memang awal abad ini ada di Hibrida Baru, di Los Angeles Jalan Azusa, di beberapa tempat awal abad ini ada. Pertengahan tahun 60-an itu di Timor terjadi lawatan Allah yang luar biasa. Di kota Bandung terjadi lawatan yang luar biasa. Tapi satu-satu. Tapi begitu tahun 54
Saudara, seluruh dunia kena akibatnya itu. Ini 40 tahun, satu generasi dari sekarang ini. Maka itu saudara, Roh Kudus sedang menantikan hasil atas gerejanya setelah 40 tahun ini dia bekerja. Dan dari tahun ini, saudara, apa kira-kira? Maka itu buat semua kita yang sudah penuh Roh Kudus ada tuntutan Tuhan. Mari kita lihat ayat itu. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Satu sejarah baru dalam gereja Katolik, saudara. Baru minggu yang lalu, Paus Yohanes Paulus yang kedua menerbitkan satu buku. Dalam sejarah gereja Katolik ini luar biasa. Dan begitu keluar baru seminggu, menjadi buku yang terlaris di dunia. Diperkirakan dalam waktu sampai akhir tahun ini saja, buku itu laku 200 juta eksemplar. Saya sedang titip teman yang ada di Eropa, coba cari buku yang baru. Sejarah baru, diakui oleh gereja Katolik, sejarah baru. Pasti ada sesuatu. Dan karena Paus yang sekarang ini, pertama kali sejak gereja Katolik pecah dengan gereja Protestan, karena Martin Luther menemukan rahasia. Karena Paus ini, Paus Yohanes Paulus kedua, untuk pertama kali ada perdamaian tahun 90 yang lalu di Vatikan. Paus Yohanes Paulus kedua mengundang semua tokoh Protestan di seluruh dunia. Setelah itu dia mengundang tokoh-tokoh Pentakosta seluruh dunia. Ada perdamaian, itu tercatat dalam sejarah. Soalnya ini bukan kebetulan. Buat gereja Katolik itu hal yang sulit sekali untuk terjadi. Lalu dialah Paus yang pertama sejak revolusi komunis terjadi di Rusia, mengundang pemimpin tertinggi Rusia, Gorbachev bertemu. Ada perdamaian di situ. Hebat sekali, pasti Tuhan punya maksud ini. Pasti Tuhan punya maksud. Maka itu dekade yang terakhir abad ini adalah dekade yang menentukan. Itu sebabnya tahun 94-90 itu tengah-tengahnya kita harus tahu Tuhan pasti mau berbuat sesuatu. Allah kita adalah Allah yang menghitung waktu dengan teliti sekali. Maka itu sampai hari ini saudara, penghitungan jarak ruang angkasa bukan panjang kilometer, tapi dengan tahun cahaya, dihitung pakai waktu. Alkitab yang mengajarkan semuanya itu untuk menghitung jarak di ruang angkasa. Itu nggak bisa pakai kilometer, tapi pakai tahun cahaya, pakai waktu. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus mengerti betul kerinduan Tuhan. Pengkhotbah 3:11 kita semua sudah hafal. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah itu punya waktu yang luar biasa. Maka Tuhan, anak-anak Tuhan belajar sabar untuk menantikan Tuhan. Nanti kita akan masuk pada hal kesabaran juga, karena semua ada waktunya. Nah, kembali ke Yakobus 4 ayat 5. Saya percaya kalau pertama kali saudara membaca ayat ini, sama seperti saya pada berapa waktu yang lalu, cukup lama, berapa tahun yang lalu. Saya terheran-heran dengan ayat ini, saudara. Sudah berapa tahun yang lalu saya membaca ini, saya nggak ngerti. Secara teologis, ayat 5 ini tidak ada hubungannya dengan perikop ini. Perikop pertama Yakobus 4 adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat 5-nya itu nggak ada hubungannya. Maka itu bertahun-tahun saya tutup ayat ini karena saya nggak ngerti. Baru tahun 94 dia buka rahasia yang luar biasa ini. Itu sebabnya ketika saya tanya Tuhan, kenapa kok baru tahun ini, saya nunggunya sudah lama. Saya baca banyak tafsiran untuk mengerti ayat ini. Saya ketemu banyak rekan-rekan hamba Tuhan, saling tanya, saling meriksa. Saudara, rahasia. Lalu saya pakai senjata terakhir. Salah seorang guru kami soal Alkitab pernah ngajar, Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Kalau saya nggak ngerti, saya tutup. Buat saya nggak berdosa kalau saya nggak ngerti. Itu terserah Tuhan. Artinya Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Berarti satu saat nanti saya akan ketemu di ayat yang lain. Artinya itu betul, saudara, tahun 94 ini ketemu rahasia yang luar biasa. Saya ulang lagi bacanya karena kita nggak akan kembali ke Yakobus 4 nanti. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata. Jangan nyangka. Apa yang dikatakan? Aneh. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Walaupun dalam terjemahan-terjemahan lain kata cemburu tidak dipakai, tapi punya arti yang sama. Apa arti yang sama? Allah punya kerinduan yang besar, bahwa dia mengharapkan sesuatu
Kalau Roh Kudus ditempatkannya di dalam diri kita,